Tiga perwira ini pada masa pergolakan tahun 1966 dikenal sebagai perwira yang anti-Soekarno. Tiga perwira tersebut, satu dari Siliwangi, satu dari Kostrad dan satunya lagi dari Resimen Para Komando Angkatan Darat, RPKAD, atau sekarang bernama Kopassus. Siapakah tiga perwira yang disebut anti-Soekarno ini? Mereka adalah Hartono Rekso Darsono atau HR Darsono, Kemal Idris dan Sarwo Edi Wibowo. HR Darsono dan Kemal sama-sama dari divisi Siliwangi, tapi Kemal kemudian ditarik Soeharto ke Kostrad. Adapun Sarwo Edi, malang melintang di Baret Merah, Kesatuan Pasukan Komando Angkatan Darat. Kuncoro Hadi dan kawan-kawan dalam buku Kronik 65, catatan hari per hari peristiwa G30S sebelum hingga setelahnya, tahun 1963 sampai tahun 1971, menceritakan pada tanggal 25 Januari tahun 1967 Panglima Komando Daerah Militer, Kodam, Siliwangi Jenderal Darsono, Kemal Idris dari Kostrad dan Komandan Resimen Para Komando Angkatan Darat, RPKAD, Sarwo Edi melakukan pertemuan di Cipayung, Bogor, Jawa Barat. Pertemuan ini membicarakan persiapan-persiapan militer untuk menghadapi krisis yang diperkirakan akan terjadi. Tiga perwira tersebut saat itu dikenal sebagai perwira yang anti-Soekarno. Pertemuan kembali diadakan oleh Darsono, Kemal Idris dan Sarwo Edi di Cipayung, Bogor, Jawa Barat. Selesai pertemuan, Jenderal Darsono menjelaskan bahwa telah ada kesepakatan antara Komando Daerah Militer Siliwangi, Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat, Kostrad, dan Resimen Para Komando Angkatan Darat, RPKAD, yang akan mempercepat hancurnya Orde Lama. Pada saat-saat terakhir ini hanya ada dua pihak yang saling berhadapan, yaitu Orde Baru melawan Orde Lama, demikian ditegaskan Jenderal Darsono. Darsono sendiri menjadi Pangdam Siliwangi menggantikan Maijen Ibrahim Aji yang dikenal loyalis Bung Karno. Darsono dikenal sebagai perwira yang sangat anti PKI. Darsono pula yang ketika itu masih menjabat sebagai Kepala Staf Kodam Siliwangi pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 yang memerintahkan pasukan Yon 3, 2, 8 Kujang Siliwangi yang sedang ada di Jakarta dalam rangka persiapan perayaan Angkatan Bersenjata untuk bergabung dengan Kostrad. Membantu Maijen Soeharto menumpas gerakan 30 September. Perintah Darsono itu tanpa koordinasi dengan Pangdam Siliwangi, Maijen Ibrahim Aji atasannya. Tidak hanya itu, di hari yang sama Darsono juga menggerakkan pasukan kavaleri dari Bandung menuju Jakarta dengan misi membantu Kostrad yang tengah melancarkan operasi militer penumpasan gerakan 30 September. Sementara itu, Kemal Idris, perwira Siliwangi yang terjun langsung memimpin pasukan Siliwangi menumpas pemberontakan PKI di Madiun tahun 1948, adalah perwira yang menodongkan meriam ke istana dalam peristiwa 17 Oktober tahun 1952. Gara-gara itu pula, Kemal Idris tak disukai Bung Karno. Sejak saat itulah karir militernya mandek. Kemudian ia ditarik Soeharto ke Kostrad memimpin pasukan Kostrad yang dikerahkan dalam konfrontasi dengan Malaysia di Sumatera. Kemudian pasca peristiwa G30 SPKI meletus, Kemal ditarik ke Kostrad. Ia didapuk menjadi Kepala Staf Kostrad menggantikan Brigjen Ahmad Wiranata Kusuma. Sejak saat itulah, ia membantu Soeharto menghancurkan gerakan 30 September hingga PKI kemudian dibubarkan. Adapun Sarwo Edi adalah komandan RPKAD yang dikenal sangat dekat hubungannya dengan Jenderal Ahmad Yani, Panglima AD yang jadi korban penculikan komplotan gerakan 30 September. Sarwo Edi pula pada tanggal 2 Oktober tahun 1965. Setelah memimpin pasukan Baret Merah menduduki Pangkalan Halim Perdana Kusuma menemui Bung Karno di Istana Bogor. Dalam pertemuan itu, Bung Karno menyatakan bahwa peristiwa penculikan para Jenderal AD adalah hal yang biasa dalam revolusi. Pernyataan Bung Karno itu yang membuat Sarwo Edi sangat kecewa dengan sikap Bung Karno. Maka, setelah itu Sarwo Edi makin bertekad menghancurkan G30 SPKI. Ia sendiri turun langsung memimpin anak buahnya, bergerak ke Jateng menumpas G30 SPKI. Sarwo Edi juga berperan dalam mengerahkan pasukan RPKAD tanpa identitas mengepung istana pada tanggal 11 Maret tahun 1966. Kemudian pada tanggal 26 Januari tahun 1967 sebuah rapat diadakan di kediaman Jenderal Soeharto. Rapat ini dihadiri Letjen Umar Wirahadi Kusuma dan Brigjen Sarwo Edi.
Komandan RPKAD, para petinggi militer pada saat itu sedang berusaha untuk merapatkan barisan. Lalu pada awal bulan Februari tahun 1967, di acara wisuda Universitas Indonesia, Jenderal Soeharto memberikan pesan yang jelas tentang posisi tentara dalam masa transisi. Soeharto mengatakan, sebagai Panglima Angkatan Bersenjata, ia menegaskan ingin memperjelas bahwa ABRI telah dengan tegas menyatakan keberpihakannya pada Orde Baru. Sikap ABRI ini bukan hanya omongan belaka, melainkan akan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh. Masih pada tanggal 1 Februari tahun 1967, Jenderal Soeharto selaku Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan dan Ketertiban, Pangkop Kamtib, serta pengemban TEP MPRS nomor 9, mengirimkan surat resmi nomor R032-67 kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara, MPRS, yang isinya tentang adanya petunjuk-petunjuk secara tidak langsung kebijakan Presiden Soekarno yang menguntungkan G30 SPKI dan melindungi tokoh-tokoh G30 SPKI.